Nah, kita sudah sampai di Hazel Cake. Kira-kira ownernya ada nggak ya? Jadi saya mau ketemu dengan Bu Ijo yang dulu kursus di Gracia itu banyak banget. Jadi saya ingat kayaknya dulu dia kursus dari waktu kami masih di Pasar Baru. Bisa udah 10 tahun yang lalu mungkin ya. Dan kabarnya beliau sudah bangun 2 tempat usaha. Baru pertama nih saya datang. Kalau tempatnya yang pertama nanti akan kita kunjungi mungkin ya. Karena tadi kebetulan lewat sini. Nah kita mau ngintip nih apakah Bu Ijonya ada nggak di tempatnya. Yuk kita lihat yuk. Assalamualaikum. Wah. Nah teman-teman ini karyanya Bu Ijo nih. Desainnya bagus-bagus. Kalau di Gracia itu ada di kelas macam-macam ini. Di kelas kue tar besar, di kelas kue tar klasik, bento cake, dekorasi juga. Lucu-lucu ya. Terus komplit banget. Ada roti-roti. Nah, yang di kelas Gracia juga kita bikin aneka roti Taiwan. Nah, mungkin sama Bu Ijo ini dikreasikan menjadi isinya disesuaikan ya dengan pasarnya. Termasuk kue kering juga. Nih, familiar banget nih. Familiar dengan yang teman-teman peserta kue kering klasik mungkin udah tahu nih. Coklat stick, kastengel. Wow, termasuk juga ini pie brownies. Ya, saya ingat ini di kelas kue usaha kedua. Jadi udah lama banget memang kalau sebelum pandemi kita banyak pertemuan dengan aneka menu-menu. Memang sesudah pandemi lebih banyak ke online. Jadi teman-teman senusantara itu bisa join ya. Ini ada pie susu. Ya, oke. Ini favorit. Nggak nyangka ya, ternyata kue-kue yang di kursus Ibu Cucu itu ternyata sekomplit ini seperti tempat display. Itu udah datang beliau. Halo, yang punya udah datang. Iya, akhirnya kabar. Baik. Udah lama ya mau ke sini dan nggak jadi, itu baru kali ini jadi. Dulu kamu Nyasar nggak? Nyasar. Makanya agak belok-belok gitu. Gimana, Bu Mei? Enggak, santuy. Terus kamu mau gimana? Belum datang. Jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, senang sekali bisa ketemu beliau hari ini. Tetap segar, cantik seperti masa mudanya dulu. Oh my God. Sekarang juga masih muda. Masih muda. Ingat dulu Ijo tuh kan ke Pasar Baru ya? Dulu kan masih imut-imut. Ya. Aduh, mungil banget. Iya, itu masih anak 1. Oh, sekarang udah 3. Dulu anak 1, sekarang anak 3. Dulu udah gitu bangun bisnis 1, sekarang udah 2. Udah 2, mau 3. Luar biasa banget ini. Nanti Bumnya datang ya. Aduh, thank you banget diundang. Saya bangga banget loh, terharu melihat ada hasil seperti ini. Iya, luar biasa. Ini guru aku luar biasa, pertama kali belajar sama Bu Mei. Dan waktu pertama itu aku ke Pasar Baru sambil nyari-nyari di mana tempat kursus yang bagus gitu kan. Aku pertama kali belajar kue ya di Bu Mei. Sebelumnya memang nggak pernah belajar di mana-mana. Jadi pertama kali ke kursus Gracia Bu Cucu ya. Iya. Keren banget tuh hasil karyanya. Bisa dilihat. Luar biasa banget. Itu juga seger. Kalah kece nih sama Bu Mei. Terima kasih sudah mampir ke toko aku. Toko ini warung mungkin ya. Sebetulnya ini kan adalah cita-cita dari masa lalu. Ingat nggak dari dulu kan? Ya. Saya tiap kali bilang, Jo, boleh nggak berkunjung? Boleh, silakan katanya. Tapi terusnya bertahun-tahun nggak pernah datang. Nah, mudah-mudahan ini jadi permulaan untuk kami bisa keliling. Ceritanya mau keliling
Kalau bisa keliling Indonesia. Iya ya, amin Karena amin. peserta kursus kan juga ada yang di Kendari. Dia juga bangun bisnis itu dari Ijo. Kayak Ijo itu. Ijo dulu sempat dari rumah. Di rumah dulu. Awalnya rumah dulu Rumah sebelum dulu. ruko. Iya. Cerita dong bagaimana kira-kira startnya gitu. Sebetulnya buat menginspirasi teman-teman. Start ini ya, start aku buka usaha. Iya. Oke. Sambil. Sekarang kita mau, sebetulnya saya tuh penasaran banget untuk interview sebetulnya. Apa sih rahasia seorang Ijo bisa membangun Hazel Cake udah 1, 2, mau 3. Insya Allah 3, 4 dan seterusnya dong. Amin ya Allah. Nah, ini penting banget karena di masa pandemi yang sudah berlalu, saya melihat agak lesu ekonomi sekarang, dan supaya menginspirasi banyak teman-teman yang merasa khawatir, takut. Jadi yang tadi Bu Mei ceritain tuh memang sebetulnya yang tadi ceritain aku kutip dikit ya, yang pandemi itu sebetulnya bukan mungkin ya, semua kita mendapatkan musibah karena pandemi itu, tapi di balik musibah itu ada berkah khususnya untuk aku pada saat itu. Jadi orang-orang kan pada nggak berani keluar tuh. Iya. Beli kuenya lewat online. Iya betul. Jadi apa-apa tuh online serba online kan. Semenjak itu, Bu Mei percaya apa enggak ya? Percaya, percaya. Saya sudah lihat. Iya. Jadi aku tiap hari order open PO bolen. Ciptaan Bu Mei yang aku selalu, dan itu jadi andalan toko kita juga sih. Memang beda juga rasanya, dah legit banget. Itu tiap hari aku bikin, satu hari bisa sampai 100 box. Pada saat itu ya, pada saat pandemi pada saat itu aku ngumpulin hari-hari itu omset sehari bisa sampai 5 juta. Dari nggak sampai sehari ya, sampai jam 1 siang. Iya, setengah hari lah. Karena open PO itu. Aku kumpulin lah buat tabungan. Nabung buat ya ini sewa. Ini bener masih sewa sih, tapi aku bisa kebeli oven yang besar, beli mixer yang besar tuh dari situ, gitu. Berawal dari situ. Jadi aku kumpul-kumpul ya akhirnya buka ini gitu. Buka ini yang pertama. Jadi ini udah berapa tahun? Sudah 2 tahun. Dari 2022 awal Januari. Awal. Nah, kemudian lanjut buka yang kedua tahun kemarin 2023 bulan Maret. Yang kece banget itu Instagramable. Iya, tempatnya di Cimahi. Nanti kapan-kapan mampir ke Cimahi ya. Saya mampir. Terus ya pokoknya berawal dari sebetulnya nekat ya. Berawal dari nekat sih. Nekat sama jalan dulu gitu ya. Jadi apapun nggak khawatir mungkin, nggak ketakutan, iya, bener. Nggak khawatir. Iya, nggak khawatir karena aku jalan aja dulu gitu, cobain dulu. Kalau udah dicobain nanti dapat kegagalan atau kerikil segala macam, aku tahu dari situ pelajarannya dari jatuh bangunnya dari pengalaman. Iya, betul sekali. Jadi sampai akhirnya aku ibaratnya apa ya Bu Mei, kuat gitu ya. Kuat menghadapi, ternyata kalau usaha aku itu gini, kadang naik, kadang turun. Ada turunnya banget, terus naik lagi kayak gitu. Tapi akunya harus betul-betul stay, harus betul-betul santai banget ngejalaninnya. Sampai akhirnya mantap untuk membuka yang kedua waktu tahun kemarin. Gitu. Nah, untuk yang tempat kedua itu animo konsumen gimana? Luar biasa. Ya sama, karena mungkin berawal dari kebanyakan orang tuh yang di Cimahi. Jadi orang Cimahi kan ini KBB ya. Orang Cimahi tuh pengen order ke sini tuh jauh Bu Mei. Jadi dia tuh terkendala di ongkir lah segala macam. Buka dong di Cimahi. Jadi memang setiap orang-orang beli tuh karena terkendala ongkir. Nah, itu kan jadi akhirnya buka dulu deh, coba deh di Cimahi, dan kebetulan memang ada tempat di sana. Aku ngajar juga deket situ. Jadi memang enak banget gitu, jadi kontrolnya. Intinya sudah dikasih jalan sama Tuhan. Betul sekali. Jadi memang ada permintaan dari konsumen, karena artinya konsumen dia banyak gitu loh. Ya. Kalau nggak ada kan nggak bisa ada permintaan. Karena banyak permintaan, akhirnya bikin seolah cabang supaya deket. Dan mau ada cabang ketiga loh guys. Nanti aku harus hadir. Iya, datang ya Bu Mei, deket loh. Iya, benar. Soalnya dari waktu dia buka yang lalu, saya tuh kebetulan ngajar. Kan kalau saya ngajar itu kan saya buka jadwal tuh jauh-jauh hari, sebulan 2 bulan sebelumnya. Nah, saya dapat undangan itu setelah kelasnya terbentuk. Kan nggak mungkin orang disuruh bayar. Jadi jangan dong. Jadi sorry banget, bukannya nggak mau hadir. Saya tuh pengen banget. Sampai waktu itu saya bilang gini,
Pak Doni bisa nggak ya kita salah satu nih utusan datang ke Ijo kata saya. Cuman waktu itu saya lupa juga kelasnya tuh agak berat. Waktu itu butuh handle banyak orang, cukup banyak juga pesertanya. Kita udah timbang-timbang, ya sudah deh memang prioritas begitu. Berarti nanti Ijo kalau mau undang saya agak jauh-jauh hari. Iya. Selipkan tanggal ya. Supaya saya bisa aturkan masuk schedule. Siap. Karena ini wajib hadir sih. Ya, nanti awal Agustus kita buka insya Allah. Tahun ini? Iya. Bulan depan berarti lagi persiapan. Tanggalnya udah tahu? Tanggalnya masih rahasia. Rahasia. Masih rahasia. Tapi ke saya jangan rahasia supaya saya tag tanggalnya. Oh ya pasti dong. Jadi saya kosongkan jadwalnya. Oh pasti dong harus. Mulai datang yang ini mah tuh ya. Biar aku ceritain nih sejarahnya begini-begini. Nah aku ceritain juga nih nanti Gracia tuh seperti apa. Sekarang saya mau tanya juga dari hati yang paling dalam ya. Karena saya terharu banget tau nggak melihat Ijo yang perjuangannya begini. Tapi nggak takut untuk menceritakan ke orang bahwa Ijo berguru ke Gracia gitu. Oh malah bangga. Karena kalau yang lain-lain, ya nggak semua sih. Ada yang memang datang ke saya bilang, Bu Mei maaf ya saya nggak mungkin cerita katanya karena itu kan rahasia dapur, takut saingan yang segala macam gitu-gitu loh. Nah kamu nggak takut saingan? Nggak, karena rezeki itu sudah ada yang ngatur. Itu satu. Yang keduanya, nggak ada rugi ketika kita membahagiakan orang lain. Betul nggak Bu Mei? Betul. Aku pertama gini, Bu Mei sudah menolong aku secara ilmu. Aku yang tadinya nggak tahu apa-apa, jadi alhamdulillah banyak tahu. Sedikit mungkin banyak taunya ya dari Bu Mei yang tadinya nggak tahu nih bahannya ini apa jadi tahu. Nah itu kan maksud aku. Kalau bahasa ininya kita bukan balas budi ya, lebih ke bersyukur sama aku ingin memberikan yang terbaik juga untuk Bu Mei karena Bu Mei udah memberikan yang terbaik buat aku gitu loh. Jadi nggak mungkin aku kasih rahasia-rahasiaan untuk kayak gini karena aku juga dapat fakta juga loh. Ada teman-teman yang suka jajan ke sini kursus di Bu Mei taunya dari aku. Makanya aku seneng malah. Iya, namanya Teh Siti aku lihat. Kayaknya banyak. Ada beberapa deh dari Teh Siti. Jadi aku cerita-ceritain Bu Mei loh kalau ke teman-teman. Nah, ini sangat menginspirasi menjadi jawaban dari apa yang saya pikirkan selama ini ya. Seorang Ijo yang dia bangun bisnis lalu ke satu, kedua, ketiga, tapi dia nggak takut untuk sharing. Luar biasa. Dan itu justru menjadi kunci ketika kita itu kan berusaha ikhtiar ya. Berkat itu Tuhan yang kasih. Betul ya? Betul, yang seperti Ijo bilang bahwa rezeki itu nggak bisa tertukar. Dan semakin kita banyak berbagi, ya insya Allah semakin balik gitu ya. Tapi motivasinya itu bukan sekedar melulu mau baliknya, tapi justru keinginan hati ketika kita mau membantu banyak orang. Setuju ya? Setuju banget. Menjadi manfaat untuk orang lain. Nah, menjadi manfaat bagi orang lain. Dengan Ijo juga buka tempat, membuka ladang usaha ya bagi pegawai, pekerja-pekerja, menyerap banyak tenaga kerja karena sekarang tuh banyak banget yang di PHK sih, kesian kan. Benar. Yang cari kerja banyak banget. Selain itu juga menambah teman juga itu yang paling utama, menambah saudara ya gitu. Pokoknya dari sekian aku ya apa nih Bu Mei? Jadi pencarian mungkin ya. Pencarian dari dulu memang satu-satunya tempat kursus yang luar biasa ini adalah yang aku kenal dari Bu Mei karena memang segala rahasianya dia kasih tanpa ada sedikit pun dirahasiakan ya Bu Mei. Aku baru pertama kali ya. Memang aku kursus ada beberapa tempat tapi satu-satunya yang ibaratnya tuh transparan gitu ya. Dibukakan. Betul, dibukakan tuh hanya di Gracia. Kursus Ibu Cucu itu benar. Aku makasih banyak. Terima kasih sama-sama. Iya, jalannya salah satunya jalan Tuhan ya yang Allah kasih juga itu lewat Bu Mei. Aku bisa punya toko ini 1, 2 dan 1 lagi nanti semuanya ini bahan dasar segala macam aku tahu merek ini coklat segala macam taunya dari Bu Mei dan Pak Doni. Teknis bikin roti aku ingat banget pada saat itu jadi pengen baking bareng lagi ya Bu Mei. Iya, yuk kayaknya kita bisa aturkan event khusus ya. Iya benar. Bisa buat bantu orang-orang juga gitu kali ya nanti kita pikirkan. Nah, ini benar-benar membuat saya terharu. Sebetulnya dalam hati saya tuh nangisnya tuh nangis bahagia karena menemukan ada sosok yang seperti ini ya, dia besar hati banget, bisa
misinya itu mirip ya dengan Gracia ya, berbagi. Kami namanya Gracia itu artinya berkat, anugerah. Oh iya. Saya mengimani bahwa apa yang saya punya, apa yang saya bisa itu anugerah dari Tuhan. Kalau saya bisa sharing, berbagi ke orang, orang itu juga dapat berkat. Iya, betul. Dan ketika melihat mereka berhasil itu, ya pialanya itu Iya benar. bukan dalam bentuk harta ya Iya. kali ya, tapi dalam bentuk wah bahagia dia keluarganya tadinya ada yang mau cerai nggak jadi, yang anak nggak bisa sekolah malah berhasil. Wah banyak ceritanya, banyak banget. Cuman saya sayangnya dulu nggak mencatat, nggak bikin dokumentasi berdasarkan ingatan, memori. Salah satunya yang tetap saya ingat itu Ijo. Makanya saya hadir hari ini di sini. Nanti saya juga akan berusaha ingat-ingat tuh teman-teman yang lain. Nah kalau teman-teman yang lain juga nonton kebetulan dan mau sharing dan mau dikunjungi, tolong berkabar ya. Nanti kita akan kunjungi supaya jadi silaturahmi. Iya benar. Udah lama nggak ketemu. Makasih Senang banyak. sekali bisa ketemu dalam kondisi baik, sehat, dan sukses. Amin. Selanjutnya, aku juga mau bilang, aku susah ya ngomongnya, apalagi ini yang harus aku omongin. Pokoknya makasih, beribu-ribu makasih untuk Bu Mei, untuk Pak Doni, sekeluarga tim yang ada di Gracia, yang dari awal kenal sampai sekarang tuh nggak ada perubahan, nggak ada perbedaan ya kita ya. Ini guru ya, sebetulnya ini guru saya, tapi mau datang ke tempat saya, aturan saya yang ke sana. Tapi sempat ya kemarin aku sekali Iya, nggak dia ke sana. datang. Kalau sempat aku tahu dia sibuk sih. Makasih banyak udah dikunjungin ke sini. Nanti Bu Mei keliling Indonesia ya, soalnya muridnya di pengennya seluruh sih. Indonesia. Pengennya sih dari Keren. dulu cita-citanya emang kayak gitu, tapi memang kita lagi pikirkan bagaimana punya fundingnya ya, pendanaannya. Nah, jalan-jalan. Ya oke ya, sekalian Traveling kan? ya, sekalian pikirkan event-event kali, acara mungkin. Yuk kita bikin. Ini roti-rotinya mengingatkan yang di roti Taiwan ya? Iya. Ini produk aku buat ya hasil kursus waktu itu Bu Mei. Itu aku kursus 2016 ya, seingat aku. 2016 roti itu 2016 kan udah berapa tahun ya, berarti kurang Sudah lebih 8 tahun yang lalu. Jadi kamu ikut Nggak roti berubah. Taiwan, Roti Taiwan, pastry, pastry, mini tart, terus cake-nya, tart besar. tart besar. Terus pempek, tapi belum aku praktekin kalau pempek. Kalau kue-kue yang lain, kue-kue tiramisu, cheesecake, cheesecake belum, cheesecake. Cheesecake udah deh. tiramisu dan Aku cheesecake. hampir banyak, semua Terus deh hampir. kayaknya oleh-oleh Nusantara juga. Iya, oleh-oleh Nusantara. Nah, terus kue usaha, Iya. kue usaha 1, kue usaha 2. Betul. Tuh, karena itu di situ ada. Dan itu pudingnya juga. Dan Puding iya. juga ya? Oh, oke. Aku remake dikit kan, kalau dari Bumel itu rasanya strawberry ya, Iya. yang warna pink itu. Aku ganti pakai kopi. Iya, jadi nggak masalah, Iya, karena nggak pada masalah. prinsipnya kalau kelas di Gracia, tujuan kita itu adalah membuat teman-teman bisa bikin. Kalau dalam kursus kita mungkin terbatas waktunya, jadi kita aplikasi misalnya di 5 model. Tapi teman-teman bisa kembangkan lagi aplikasi ke banyak sekali model. Terutama di kue usaha itu, Jo. Kan kue usaha itu banyak banget tuh. Ada chiffon, cake pudding, Iya, betul. bolu gulung. Kamu jual ya? Iya. Ketan kukus zebra dijual nggak? Iya. Laku ya? Ketan kukus mah aku pakein nggak dizebrain, jadi ketan aja. Ketan aja. Nah, lalu satu lagi Sus. kue sus tuh dia. Nah, dari 5 itu kita tuh kursus nggak dapat 5 doang kan? Iya. Bener ya? Iya. Kamu udah bisa cerita nggak dari 5 itu dikembangkannya tuh bisa banyak banget? Banyak banget. Itu yang ini aja Bu Mei, contohnya kayak yang ini apa yang bolu gulung itu, aku jadi berapa variasi. Iya. Tambah lagi yang brownies juga, brownies gulung juga. Iya. Jadi tadinya memang aku jualnya yang kotak ya. Oh ini jadi ingat brownies yang itu juga tuh yang brownies yang itu. Yang beken. Yang beken. Ala beken. Itu juga aku buat jadi untuk alasnya, di atasnya cheesecake. Aku pernah jual. Jadi bisa dipadukan. Jadi setelah tahu teknisnya ternyata oh iya benar. Makanya benar, aku sekali lagi bilang bukannya aku depannya Bu Mei ya. Memang gak rugi kursus di Gracia tuh dikasih segala macem. Beneran. Jadi memang sampai teknik-teknik terdalamnya mungkin kayaknya rahasia harusnya nggak usah dikasih tahu. Jadi aku tahu dan akhirnya cangkem gitu, kalau bahasa Sunda itu apa sih, memang hafal bener gitu, ngolotok gitu ya, ngolotok. Jadi semuanya nggak ada batas gitu. Betul. Dan memang sih ada orang-orang yang bilang
Kenapa sih mesti sedetil itu? Maksudnya bukan murid dong. Iya. Kalau peserta kan pasti biasanya apresiasi, say thank you ya kamu ya. Tapi kalau misalnya orang yang pihak keluarga atau apa, kenapa sih detil rahasia-rahasia dikasih tahu katanya? Nah, karena kami tujuannya kan mau menduplikasi. Kalian bisa bikin. Lalu kata mereka begini, kayak franchise dong katanya. Oh iya juga ya, mirip-mirip gitu. Tapi yang harganya tuh murah banget. Ya murah banget. Dibanding bisnis yang bisa kita kembangkan, harga kursusnya relatif kalau menurut orang-orang yang dari luar pulau sih, banyak yang bilang murah banget ya. Murah banget lah. Nah, kamu yang bukan orang luar pulau juga setuju? Iya, setuju. Dulu mungkinnya cerita awal nih ya, karena aku dulu masih bisa dikatakan ngumpulin duit sendiri, belum punya usaha seperti ini. Aku baru, tapi walaupun ngerasa berat, tapi aku nggak, maksudnya dapatnya ringan, ngerti nggak? Jadi kayak berat sih ngumpulinnya, tapi rela gitu. Ketika itu terbayarkan sudah gitu. Karena bukan, maksudnya jangan diambil dipukul rata ya. Artinya semua orang nggak sama dengan aku, tapi aku bisa menginspirasi ke teman-teman kalau kursus di Gracia itu terhitung murah karena dari segi biaya, bahan segala macam udah include semua dan ilmu-ilmunya dapat semua tanpa terkecuali. Jadi itu yang disebutkan mahalnya tuh itu gitu. Dan konsultasinya berlangsung bertahun-tahun. Betul. Jadi kalau lupa lagi boleh konsultasi lagi sama Bu Mei tanpa jeda. Pokoknya Bu Mei lagi apa aku chat aja waktu itu, masih ingat saya harus repotin. Saya harus sehat dong. Iya. Tapi masih cantik ya. Aduh, terima kasih. Cantik Mas. Maksudnya nggak ada perubahan Bu Mei. 8 tahun lalu. Oh 8 tahun yang lalu. Iya dong. 8 tahun lalu. Coba teman-teman yang mau kursus, ayo ke Gracia, jangan ragu, jangan bimbang. Terima kasih banget untuk ungkapan isi hati gitu ya. Dan ini kita kasih tahu ke teman-teman, kita tanpa planning ya ngomong ya. Di Gracia kita testimoni pun nggak pernah ada planning. Jadi saya suka kadang-kadang kesannya kurang sopan ya, Toto ngambil video gitu ya. Jadi harap maklum demi apa ya, original. Jadi asli gitu, nggak ada setting-setting gitu ya. Betul. Asik banget kayaknya Jo. Asik banget. Menjadi apa adanya itu memang asik. Betul. Makanya kenapa Gracia mengajar apa adanya tanpa ditutup-tutupin, karena bagi kami kalau sesuatu yang ditutupin tuh jadi beban. Lebih baik kita bukakan. Kalau saya punya produk bahan yang bagus, kita kasih tahu untuk menguntungkan teman-teman. Kayak barusan Ijo saya kasih tahu, oh rotinya sekarang udah robah nih, kita pakai ini gitu. Supaya dia lebih beruntung lagi gitu. Tuh kan jadi ilmu lagi kan. Kita upgrade kita upgrade terus gitu ceritanya supaya tujuannya teman-teman terbantu. Terima kasih banyak Ijo. Sama-sama. Menginspirasi banyak teman-teman. Sama.